pemirsa, Breaking News BNC TV kembali hadir untuk menemani pagi Anda. Bersama saya, Dewi Rifani Andrian, akan mengabarkan fenomena sosial terkini yang dikemas dalam sebuah berita yang terupdate, teraktual, dan terpercaya. Edisi Rabu, 10 Maret 2021. Pemirsa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan program belajar dari rumah secara daring atau dalam jaringan. Tepatnya, program ini diresmikan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Nadiem Makarim. Secara resmi, program ini dimulai sejak tanggal 16 Maret 2020 hingga sekarang. Program ini dilakukan dalam rangka membantu kegiatan belajar peserta didik dan persekolahan di masa pandemi COVID-19. Program belajar secara daring ini merupakan respon cepat dari Kemendikbud terhadap situasi dan kondisi di Indonesia saat ini yang sedang dilanda pandemi COVID-19. Pada awalnya, program ini direncanakan dapat terselenggara setidaknya selama 3 bulan setelah peresmian. Namun, melihat kondisi dan situasi di Indonesia saat ini yang masih belum memungkinkan untuk melakukan persekolahan secara tatap muka langsung, membuat program ini masih terselenggara hingga saat ini. Adapun kendala dari terlaksananya program ini, baik yang dirasakan oleh peserta didik maupun orang tua sebagai pendamping belajar di rumah, seperti yang dirasakan oleh salah satu siswi di SDN Cijerokaso ini. Untuk lebih jelasnya, kita sudah terhubung dengan salah satu reporter BNC TV, yaitu Ririn Aditama. Silahkan Ririn dengan liputan Anda. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Ririn Aditama. Di sini saya sedang ada di salah satu rumah warga dan saya akan mencoba untuk mewawancarai salah satu siswa. Selamat pagi, Dek. Pagi, Kak. Ada namanya siapa ya? Nama saya Rieke. Kelas berapa, Dek? Kelas 3. Kalau boleh tahu ada lagi ngapain nih? Di Google Classroom. Oh, Google Classroom itu lagi belajar daring ya, Dek. Materinya tentang apa kalau boleh tahu? PLH. Ada paham PLH itu tentang apa? Lingkungan hidup, seperti menanam tanaman dan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kira-kira Ade seneng gak sih belajar online kayak gini? Senang, tapi ada materi yang sulit saya pahami. Sulit dipahaminya itu kenapa, Dek? Soalnya banyaknya yang ngasih tugas. Oh, berarti gurunya banyak ngasih tugas daripada menjelaskan gitu ya, Dek? Iya. Oke, terima kasih ya, Dek. Semoga belajarnya tambah semangat dan semoga bisa sekolah lagi seperti biasanya ya, Dek. Baik pemirsa, selanjutnya saya akan mewawancarai orang tua dari siswa sekolah dasar. Pemirsa telah hadir bersama saya di sini bersama Ibu siapa, Bu? Ibu Dia. Ibu Dia ya, Bu ya? Iya. Di sini saya akan menanyakan kepada Ibu terkait sekolah secara daring ini bagaimana dan kendalanya apa aja sih, Bu? Sebetulnya program sekolah daring ini bagus ya. Cuma untuk bagus ya untuk mencegah penularan COVID-19 di sekolah. Namun karena terlalu lama udah setahun anak-anak jadi begitu rada bosan gitu. Lalu untuk kendala biasanya guru itu jarang ngejelasin secara langsung, lebih seringnya ngasih materi dan juga agak kesulitan juga gitu. Ketika anak nanyanya gimana atau materinya bagaimana gitu. Lalu gimana sih cara Ibu untuk mengatasi kendala tersebut? Biasanya sih saya ngejelasin juga ke anak tentang materi yang dia tanya kalau saya tahu. Kalau misalnya saya nggak tahu, biasanya saya lebih kasih nonton penjelasan di YouTube gitu, atau nanya ke ibu-ibu dari teman-teman anak saya yang lainnya mengenai materi yang dikasih itu gitu.
Berarti kendalanya lebih ke gurunya ya yang kurang ngasih materi gitu ya Bu ya. Iya. Lalu harapan Ibu gitu ke depannya untuk sekolah secara daring ini apa sih Bu gitu, baik untuk gurunya atau dari pemerintah sendiri? Ya, saya sih berharapnya lebih seringlah adakan tatap muka virtual gitu, kayak Meet gitu sama anak-anak gitu. Apalagi usia SD ini kan masih senang main. Kalau nggak dijelasin ya mereka nggak paham juga gitu, susah kan gitu. Baik Bu, mungkin segitu aja ya Bu ya. Terima kasih atas wawancaranya kali ini gitu. Terima kasih sudah bersedia di wawancara saya Bu ya. Sama ya. Harapannya semoga pandemi COVID ini cepat berlalu dan anak-anak juga bisa sekolah kembali lagi ya Bu ya. Ya, amin. Pemirsa, sekian liputan dari saya Ririn Aditama. Saya kembalikan lagi kepada Dewi di studio. Baik, terima kasih Ririn atas liputan Anda. Pemirsa, berita tadi merupakan penutup dari acara Breaking News kita kali ini. Saya Dewi Rifani dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di acara Breaking News BNC TV berikutnya.